Tes tes. Tes tes satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala isrofil anbiya'i wal mursalina wa ala sahbihi alaihi ashabihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, kita bisa bertemu di dalam kelas spesial Al-Khansa hari ini. Atas nikmat kesehatan kita bisa belajar bersama, dan tak lupa kita aturkan sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan kepada sahabat-sahabatnya yang karena ini kita bisa menikmati indahnya berislam. Perkenalkan, nama saya Arindi yang akan membersamai bunda-bunda semua yang ada di sini. Apa kabar bunda-bunda semua? Sudah hadir bersama kita di sini dengan Ustazah Christine yang akan memberikan materi belajar bersama pada pagi hari ini. Saya perkenalan dulu dengan Ustazah. Nama Ustazah adalah Firstin Arianti yang bertanggal lahir di Surabaya di bulan Februari. Statusnya adalah istri dari Bapak Budi Purwanto dan aktivitas sehari-hari adalah manajer rumah tangga, owner Giant Rumah Ilmu, aktivitas dakwah Islam. Moto hidupnya adalah Allah tidak akan membebani sesuatu di luar batas kemampuan manusia. Sebelum kita memulai, saya akan membacakan adab dan tata tertib kelas berjalan. Yang pertama adalah mengikhlaskan niat dalam menuntut ilmu. Kedua, rajin berdoa kepada Allah Ta'ala memohon ilmu yang bermanfaat. Ketiga, bersungguh-sungguh dalam belajar dan selalu merasa haus ilmu. Keempat, menjauhkan diri dari dosa dan maksiat dengan bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kelima, tidak boleh sombong, tidak
pelajaran yang disampaikan ustazah, syekh atau guru. Ketujuh, diam ketika pelajaran disampaikan. Kedelapan, berusaha memahami ilmu syar'i yang disampaikan. Kesembilan, menghafalkan ilmu syar'i yang disampaikan. 10, mengikat ilmu atau pelajaran dengan tulisan. 11, mengamalkan ilmu syar'i yang telah dipelajari. 12, berusaha mendakwahkan ilmu. Baik Ibu-ibu, sebelum kita memulai kelas pada hari ini, kita membaca Al-Fatihah dulu dan doa belajar bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim wala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fisilmi kafatan. Amin. Baik, teman-teman dan bunda-bunda semua yang saya rahmati, yang Allah rahmati karena Allah di flyer berjudul Ilir-ilir. Yang Jawa pasti tahu nggih, artinya apa? Apa?
diartikan bangun. Bangunlah. Dan itu bermakna perintah untuk bangun apa ya? Bisa bangun dari tidur, bisa bangun dari keterpurukan. Dan yang kita akan bahas ya hari ini adalah bangun dari keterpurukan. Teman-teman dan bunda semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, keterpurukan manusia tidak lain adalah karena tidak jelasnya visi kehidupan. Karena apa, Bun? Teman? Karena tidak jelasnya visi kehidupan. Judul yang pertama, di slide yang pertama, maaf. Ya, tentang visi kehidupan. Visi adalah cara kita pandang dunia atau kehidupan ini. Bagaimana kita memandang kehidupan itu sangat mempengaruhi kebangkitan seseorang, masyarakat, bahkan negara. Maka sangat penting, sekali lagi sangat penting membahas tentang visi kehidupan. Namun sebelum membahas tentang visi hidup, seorang manusia, masyarakat atau negara harus paham tentang kehidupannya sendiri. Coba teman-teman bunda semuanya yang ada di forum hari ini, cubit tangan kanannya. Gimana rasanya? Sakit, berarti masih hidup. Karena kalau orang sudah mati, nggak akan bisa merasakan ya bun. Artinya sekarang kita masih dalam keadaan hidup. Dan dulu sekali ketika kita sekolah, kita diajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Salah satunya peka terhadap rangsang. Cubitan adalah rangsangan. Sekarang coba kalau dielus-elus tangan yang sakit tadi, maaf ya, tadi kamu saya cubit. Gimana bun? Enak. Terasa ya? Enak. Terasa gitu ya, itu artinya masih hidup. Karena salah satu ciri kehidupan adalah peka terhadap rangsang. Nah itu yang akan kita bahas pertama kali, bukan pelajaran IPA atau biologi ya, kalau di zaman saya dulu ya. Tapi kita akan membahas tentang potensi kehidupan. Kita masuk slide yang kedua. Allah ciptakan manusia, Allah telah ciptakan kita itu dengan segenap potensinya. Dan potensi kehidupan inilah yang menjadikan kita akan menjalani hidup ini selama kita masih diberi potensi. Sesuatu yang disebut potensi itu ya bun, adalah sesuatu yang ada, akan muncul ketika kita recall, ketika kita panggil. Itu yang disebut dengan potensi, sesuatu yang ada dan akan bisa kita manfaatkan ketika kita panggil. Jadi potensi kehidupan ini sesuatu yang ada bersamaan dengan penciptaan kita, manusia. Ya bunda ya, ketika Allah mempertemukan sel telur dengan sel sperma, kemudian menjadilah sebuah zigot, janin. Di saat yang bersamaan itu Allah menempatkan, memasang, menginstal yang namanya potensi kehidupan. Ingat, berarti selama kita hidup, potensi ini akan ada. Sekali lagi, selama kita hidup, potensi ini pasti ada. Berarti bayi lahir cenger itu ada nggak potensinya? Ada. Sampai si bayi ini mati, meninggal, baru potensi ini akan hilang. Diingat-ingat ya bun, potensi kehidupan akan ada selama dia hidup. Sebaliknya kalau dia mati, maka dia tidak akan muncul. Apa saja potensi itu? Yang pertama, manusia diberi Allah yang namanya hajatul udwiyah.
Hajatul udwiyah, kebutuhan fisik. Mulai dari kita membutuhkan makanan, fisik makanan itu nggih, minuman, itu kebutuhan fisik. Kita membutuhkan makan dan minum. Berpuasa saja kita dibatasi waktunya ya Bun, tidak 24 jam. Kalaupun paling lama 22 jam. Nah, ini menandakan bahwa kebutuhan fisik itu sesuatu yang sifatnya pasti. Pasti ada dan pasti harus dipenuhi sifatnya. Kalau tidak dipenuhi, maka yang terjadi adalah doror. Doror itu bahaya. Bahaya dalam Islam itu tidak hanya sekedar pusing, tidak hanya sekedar kemudian pingsan, tapi kematian. Orang yang tidak makan dan minum lebih dari 3 hari pasti dia akan meninggal. Maka hajatul udwiyah itu punya karakter pasti pemenuhannya. Harus dipenuhi, kalau tidak bahaya. Yang kedua, ya, rangsangan dari kebutuhan fisik itu dari dalam Bunda. Kita sendiri, mulai dari perut yang bunyi, ya, mulai dari mungkin pusing-pusing begitu ya, karena belum makan. Rasakan kalau pas kita puasa itu ya Bun. Mulai dari bunyi perutnya, kemudian pusing, habis itu lemes. Nah kalau lama-lama nggak ada makanan yang masuk ke tubuh kita, maka yang terjadi adalah kematian. Gitu. Sifat dari kebutuhan fisik pemenuhannya satu pasti. Yang kedua, dia itu kalau tidak dipenuhi akan menghantarkan pada kematian. Yang ketiga, rangsangannya dari dalam. Ya. Kalau yang bunyi perutnya jenengan bukan perut saya, berarti yang lapar? Dan bukan berarti kalau perut jenengan bunyi saya ikut jadi lapar, enggak, karena rangsangannya dari dalam, internal. Itu karakternya. Nah makanya kalau orang yang dia mau diet begitu ya, nggak makan dan sebagainya, ketika dia salah menjalankan diet bisa sampai kepada doror, kematian. Makanya yang tahu betul tentang diri masalah internal hajatul udwiyah adalah kita sendiri. Itu sifatnya. Dan yang keempat, sifat hajatul udwiyah, kebutuhan fisik adalah dia tidak bisa dialihkan. Nggak bisa dialihkan. Kalau lapar saya wakilkan kepada Bunda misalnya. Saya wakilkan kepada Ustazah Rosma. Saya lapar jenengan yang makan. Bisa Bun? Enggak akan selesai. Hajatul udwiyah itu pemenuhannya karena rangsangannya dari dalam, maka pemenuhannya ya kepada individu tadi, tidak di luar individu. Nah itu karakter-karakter hajatul udwiyah. Potensi manusia yang pertama. Tidak bisa dialihkan. Saya ngalihkan ke teman-teman ketika lapar nggak bisa. Hajatul udwiyah yang lain apa Bun contohnya? Kebutuhan fisik, kebutuhan jasmani, tidur. Saya ngantuk, saya wakilkan kepada Bunda Wahyuni. Bunda, saya ngantuk berat ini, jenengan yang tidur ya. Saya masih mau mengerjakan tugas misalnya, nggak bisa. Saya jadi hilang ngantuknya, nggak bisa. Begitu. Nah, ini potensi yang pertama. Yang kedua itu ada naluri atau al-ghorois. Bentuk jamak dari ghorizah. Naluri atau al-ghorois ini adalah perasaan yang dimiliki oleh manusia. Ada 3 naluri besar. Yang pertama disebut dengan ghorizatut tadayyun. Naluri mensucikan sesuatu. Dalam sejarah manusia senantiasa mensucikan sesuatu Bun. Dari hal yang rasional sampai yang enggak rasional. Mensucikan pohon beringin besar. Setiap waktu tertentu dikasih sesajen. Itu bentuk pensucian. Itu yang enggak rasional.
Tapi ketika kita sholat, itu bentuk pensucian juga, takdis. Dan itu bentuk pensucian yang sangat rasional. Kenapa? Karena zat yang disembah sekalipun tidak ada, dia adalah wajibul wujud. Adanya Allah itu wajib, karena kalau tidak ada Allah maka nggak ada yang lainnya. Nah itu nanti insya Allah kita buktikan di slide-slide berikutnya. Naluri yang pertama tadi, nawa? Ghorizatut tadayun, naluri mensucikan. Sepanjang sejarah manusia senantiasa mensucikan sesuatu. Dari yang rasional sampai yang irasional tadi. Ya, sampai saat ini pun juga masih ada. Datang ke dukun, nyuwun tolong nanti kalau saya mau tes CPNS biar masuk, diberi doa dong mbah. Itu termasuk ghorizatut tadayun yang irasional, nggak masuk akal. Dan itu secara akal sebenarnya tertolak. Makanya nanti dalam Islam ketika kita mensucikan sesuatu itu harus di-guidance oleh akal. Supaya tidak keliru. Mana yang harus kita sucikan? Paham sampai sini ya Bun? Manduk-manduk berarti paham. Naluri yang kedua, Allah punya ya seperangkat naluri yang sudah diberikan kepada manusia berupa gharizatul baqa. Naluri eksis. Naluri untuk ada. Makanya kenapa ketika kita disakiti orang, ya, maka yang muncul gharizatul baqa, balas. Ya, cirinya naluri gharizatul baqa adalah ingin kita ini eksis, kita ini dianggap. Kita ini akan survive, tetap hidup. Salah satu penampakan gharizatul baqa yang lain adalah mencari nafkah. Ketika manusia senantiasa mencari nafkah untuk dia tetap bisa eksis, biar nggak mati. Itu. Nah, gharizatul baqa, naluri untuk eksis ini, salah satu penampakan lainnya adalah kita diberikan khauf, rasa takut oleh Allah. Kalau kita nggak punya rasa takut, maka yang terjadi kita nggak akan eksis, kita akan mati. Bunda kalau misalnya di sini pintunya ditutup, kemudian dimasukkan ular berbisa, kobra misalnya. Yang muncul apa Bun? Rasa takut, itu gharizatul baqa. Naluri untuk mempertahankan diri. Bagaimana supaya saya survive dari binatang berbahaya itu? Bayangkan kalau kita nggak punya rasa takut. Nggak punya rasa takut, malah dideketin ularnya tadi, dipatok, mati. Itulah salah satu rahasia gharizatul baqa, Allah memberikan kita naluri untuk mempertahankan diri. Yang ketiga, naluri ghorizatun nau', naluri melestarikan jenis. Manusia sejak awal diciptakan dari Nabi Adam, kemudian Allah memberi teman pendamping Siti Hawa itu dalam rangka untuk punya keturunan. Nah, itulah naluri melestarikan jenis, supaya jenisnya manusia ada terus, nggak punah. Itu disebut dengan ghorizatun nau', naluri melestarikan jenis. Dan naluri melestarikan jenis ini salah satu penampakannya adalah rasa kasih sayang. Makanya ketika kita melihat saudara kita di Palestina dibantai, kita merasa sedih karena ada naluri tadi, kasih sayang sesama muslim. Jangankan yang sesama muslim, dengan yang selain muslim pun kalau misalnya ada kecelakaan di jalan tanpa tahu agamanya apa, kita kan merasa kasihan, betul nggak Bun? Itulah naluri melestarikan jenis, ingin jenisnya manusia itu ada terus, makanya Allah kasih ghorizah nau', naluri melestarikan. Ini potensi yang kedua. Dan yang ketiga, Allah memberikan kita perangkat yang namanya akal, al-aqlu. Nah, akal inilah yang menjadikan manusia dia bisa membedakan antara hak batil, antara sesuatu yang khair dan syarr, baik dan buruk, dan manusia dengan akalnya dia bisa menentukan
Ya, menentukan jalan yang takwa ataukah jalan yang fujur. Yang ini enggak dimiliki oleh semua makhluk ciptaan Allah. Sebenarnya pembahasan rinci itu dibutuhkan untuk akal, tapi karena saat ini pembahasan utama kita tidak di sini, maka itu nanti ya bunda-bunda kalau insya Allah belajar terus akan ketemu pembahasan tentang akal ini. Ya, jadi sementara seperti itu ya. Nah, potensi kehidupan manusia 3 ini akan senantiasa dimiliki oleh manusia selama dia hidup. Itu artinya selama hidup manusia akan memiliki potensi sampai Allah cabut. Dan tahu mboten Bun, permasalahan manusia itu munculnya dari sini. Kita punya problematika kelaparan, itu masalahnya di mana? Kebutuhan fisik. Perzinahan, itu munculnya dari mana? Naluri, gharizatun nau, tertarik lawan jenis, melestarikan jenis. Ada pencurian, itu dari mana munculnya? Naluri, gharizatul baqo, naluri untuk memiliki, eksis, pengen tampil, pengen dianggap, akhirnya dia ingin memiliki sesuatu. Jadi akar permasalahan manusia dari sisi penciptaan adalah ketika Allah berikan potensi kehidupan. Itu artinya selama hidup manusia akan punya problematika. Jangan berharap nggak punya problematika atau masalah selama masih hidup. Jangan berharap ya Bun, aku kok masalahku orang entek-entek gitu ya. Sudah masalah ini ganti lagi. Itu memang qadarullahnya begitu. Sunnatullahnya selama punya potensi kehidupan, Allah kasih masalah berganti-ganti. Kalau mau selesai, nggak ada masalah, berarti meninggal. Baru nggak ada masalah. Masalah hidup maksudnya ya di sini. Nah, ini nggih Bunda, itu potensi kita manusia. Penting untuk tahu ini supaya visi kehidupan itu nanti jadi jelas. Nah ternyata karena kehidupan kita itu memiliki problem, memiliki masalah yang bersumber dari potensi kehidupan, maka butuh yang namanya solusi. Solusi dalam problematika kehidupan itu sumbernya ada 2 Bun. Ada yang berasal dari kecerdasan akal. Akal tadi salah satu potensi yang Allah kasih yang tidak dimiliki makhluk lain. Nah, akal itu sebenarnya bisa memberi solusi setiap problematika kehidupan kita. Dengan kecerdasan akal inilah manusia itu bisa menyelesaikan problematika hidupnya. Namun sifat akal, sekali lagi sifatnya akal itu terbatas, lemah, dan dia tidak bisa membuat aturan yang tetap. Berubah-ubah, berganti-ganti. Pertama kita akan bahas sifat akal yang lemah, terbatas. Bunda tahu rambut saya warnanya apa? Hitam. Keriting apa lurus? Enggak tahu, itulah yang disebut dengan terbatas. Sesuatu kalau kita itu ditutupi, sesuatu yang enggak nampak kita enggak tahu, itu salah satu karakternya akal. Akal itu berpikirnya sesuatunya harus konkret, harus nyata. Kalau enggak ada yang konkret, bingung akal itu. Dia akan paham kalau ada perantara. Kayak kita mengimani Allah. Allah itu nyata apa mboten? Nyata ya, tapi bentuknya tidak terlihat abstrak. Maka butuh sesuatu yang bisa kita indera. Contohnya apa? Hanya ini, ada manusia, ada kehidupan, ada alam semesta.
Itu lewat perantara itu. Karena Allah itu sesuatu yang tidak terindra. Bisa akal itu untuk menyelesaikan? Bisa, tapi dia lemah, terbatas. Gak tahu betul yang bagus itu kayak apa. Gak tahu betul hakikatnya yang baik untuk manusia itu apa. Makanya aturan dari manusia itu berubah-ubah, tambal sulam. Kadang dia bikin aturan A, sebentar akan berubah menjadi B. Betul, Mbak? Nah, ketika aturan itu berubah-ubah, maka menimbulkan persengketaan, perselisihan. Contoh misalnya, ketika kita ingin menentukan makanan yang layak dikonsumsi oleh penderita diabetes. Satu orang dengan yang lain kalau saya tanya jawabannya pasti beda. Menimbulkan perselisihan, bukan? Persengketaan itu karena berasal dari lemah dan terbatas tadi. Sehingga enggak layak akal, kecerdasan akal ini dijadikan patokan dalam menentukan aturan hidup. Persis seperti sekarang. Semua aturan hidup saat ini bukan aturan Allah, aturan dari manusia. Akhirnya mereka gontok-gontokan. Sistem pendidikan yang bagus aturannya apa? Ada yang ngasih kurikulum Merdeka Belajar. Satunya kurikulum KTSP, satunya kurikulum Kurtilas ya, kurikulum 13. Itu manusia, akalnya terbatas. Sehingga ganti-ganti, ganti orang, ganti aturan. Nah, itulah yang kemudian menjadikan tidak layak. Sumber solusi masalah manusia dalam hidup ini kalau dari akal sangat-sangat tidak layak. Nah, kemungkinan yang kedua sumber solusi masalah kehidupan itu adalah dari wahyu. Wahyu itu bukan nama orang ya, Bu. Mas Wahyu atau Bunda Wahyu gitu ya, bukan. Wahyu di sini itu adalah solusi permasalahan berasal dari Allah. Karena Allah menurunkan aturan. Allah menurunkan aturan kehidupan itu lengkap. Apalagi kita bicaranya Islam. Sejak awal manusia diciptakan, Nabi Adam diturunkan ke dunia, saat itu Allah juga menurunkan aturan-aturan kehidupan. Namun aturan kehidupan yang lengkap itu hanya ada pada Islam. Tahu alasannya? Karena Islam adalah agama terakhir, penyempurna agama-agama sebelumnya. Otomatis risalah aturannya adalah yang sempurna. Islam itu kafah, menyeluruh, mengatur masalah dunia dan mengatur masalah akhirat. Contoh yang mengatur urusan dunia, Islam mengatur pergaulan lawan jenis. Tadi naluri kan ada ya, Ghorizatun Nau, naluri melestarikan jenis itu diatur. Bagi mbak-mbak yang belum menikah, maka satu-satunya cara untuk memenuhi naluri melestarikan jenis adalah pernikahan. Tidak ada jalan lain. Nah, inilah yang menjadikan kenapa Islam adalah solusi yang diturunkan oleh Allah, yang berasal dari Allah berarti dia adalah dari wahyu. Dan karena dia tidak berasal dari akal tapi dari pencipta manusia, maka aturannya bersifat pasti. Tidak berubah. Dari dulu zina itu haram, dari dulu riba itu haram, dari dulu musyrik itu haram. Selama agama wahyu aturannya tetap, pasti, gak berubah. Itu menunjukkan apa, Bun? Menunjukkan bahwa aturan ini bukan dari manusia, tapi dari penciptanya manusia. Sehingga pasti, gak berubah-ubah. Karena dia tahu, betul ya. Kemudian dia tetap tidak akan mengalami perubahan sampai yaumil akhir. Dan yang ketiga sesuai fitrah.
fitrahnya manusia itu karena dia lemah, dia butuh kepada yang namanya pencipta. Disitulah kenapa kita butuh kepada aturan Allah dalam semua hal. Contoh kecil saja, Allah menghalalkan makanan dan mengharamkan sebagian kecil makanan. Kalau saya tanya, ayam halal? Halal. Ayam digoreng? Halal. Ayam digoreng mati tiran? Haram. Kenapa? Tidak disembelih. Artinya itu tidak toyib. Jadi Allah menurunkan hukum makanan itu selain halal dia harus toyib. Itu fitrahnya kita butuh. Padahal kita nggak tahu ya di dalam binatang yang tidak disembelih itu ada apa. Ternyata di sana banyak bakteri, banyak kuman, banyak virus yang sudah bercampur kepada bangkai. Padahal sama-sama mati ya. Beda disembelih dengan yang tidak ternyata. Karena darah binatang yang tidak disembelih, tidak keluar, maka itu menjadi bangkai yang akan dihinggapi. Lalat, dihinggapi kuman, bakteri. Ketika dimakan, alah podo mati nih, disembelih ya mati kan. Bangkai tanpa disembelih kan juga mati. Nah terus makan yang bangkai, penyakit munculnya. Itulah Allah, aturan wahyu. Pasti tepat, pasti sesuai fitrah. Itu sumber solusi. Berikutnya, di slide berikut, sumber solusi ini, yaitu kecerdasan akal ataupun wahyu, itu sebenarnya menandakan cara memandang hidup. Solusi yang kita ambil dari akal atau wahyu sebenarnya itu menandakan cara kita memandang hidup. Nah ini kita mulai masuk tentang visi kehidupan. Bagaimana cara kita memandang hidup inilah yang nanti menentukan sumber aturan mana yang akan kita pakai. Paham ya dari sini ya Bun? Linknya antara slide sebelumnya dengan ini. Jadi cara memandang kehidupan inilah yang sangat ditentukan, ya sangat menentukan nanti standar kita dalam menyelesaikan problematika hidup dari akal atau dari wahyu. Coba kita perhatikan baik-baik. Cara memandang kehidupan itu bahasa lainnya kita kadang menyebutnya di buku itu disebut sebagai ideologi. Jadi ideologi itu bahasa lainnya cara memandang hidup. Atau kadang disebut dengan way of life, jalan kehidupan. Atau kadang kalau dalam bahasa Arab disebutnya mabda. Jadi ini sama, istilah yang sama. Cara memandang kehidupan itu ideologi, kadang disebut way of life dalam bahasa Inggris, atau dalam bahasa Arab kita sebutnya mabda. Cara memandang kehidupan itu kita akan awali dari yang namanya fakiru yufakiru, berpikir dan berpikir. Jadi kalau kita mau memandang kehidupan ini harus diawali dari proses berpikir. Tadi sudah saya singgung sebentar bahwa proses berpikir itu ada fakta. Ada fakta yang kita indera. Berarti berpikir yang kedua melibatkan indera kita. Indera kita bisa panca indera, 5 indera. Mulai dari penglihatan, pendengaran, perabaan, perasa, maka itu semua kategori indera manusia. Nah maka fakta yang kita indera bisa kita lihat atau bisa kita raba. Makanya kenapa cara pandang kehidupan ini juga akan bisa dilakukan oleh orang yang nyuwun sewu disabilitas. Misalnya dia orang yang nyuwun sewu tunanetra, tunarungu, itu mereka tetap akan bisa mendapati solusi cara pandang terhadap
kehidupan. Karena panca indera diberikan oleh Allah 5 macam ini. Sehingga kalau salah satu tidak berfungsi, kita bisa memanfaatkan yang lainnya. Maka ketika kita berpikirnya, ketika memandang kehidupan itu harus berpikir yang mendasar. Berpikir yang apa, Bunda, teman-teman? Mendasar. Apa itu yang berpikir mendasar? Berpikir yang paling pangkal. Ketika kita hidup di dunia ini, berpikir yang paling dasar, yang paling pangkal itu adalah ketika kita bisa mengamati alam semesta, manusia, dan kehidupan. 3 objek ini yang menjadi objek berpikir mendasar. Selain dari 3 ini, kita nggak bisa berpikir. Tidak bisa memikirkan. Coba, kita misalnya disuruh berpikir tentang surga. Bisa nggak kita berpikir? Tidak. Karena apa? Surga di luar alam semesta. Di luar yang bisa kita indera. Kita nggak bisa berpikir jauh. Kita aja disuruh berpikir tentang tata surya. Itu kan mikirnya rada mumet. Karena itu di luar panca indera kita. Kita nggak pernah menyaksikan itu. Maka yang disebut dengan berpikir mendasar itu berpikir pada 3 hal ini. Di luar ini karena kita nggak bisa memikirkan. Itu sesuatu yang lemah. Kita untuk berpikir sesuatu yang nggak pernah kita indera. 3 ini yang bisa kita indera. Selain ini kita nggak bisa. Misalnya ketika kita dapat informasi tentang black hole. Lingkaran atau lubang besar, lubang hitam di luar angkasa. Sampai sekarang para ilmuwan itu masih menebak-nebak. Karena mereka nggak berani masuk ke dalamnya. Nggak bisa balik, nggak bisa kembali. Nah itu fakta, berhentinya sampai segitu aja karena yang bisa kita indera itu. Di luar itu kita nggak akan pernah mampu untuk memikirkannya. Kematian saja yang dekat dengan kita. Kalau ditanya, ruh itu tempatnya di mana, Bun? Ruh itu tempatnya di mana? Ruh itu kan yang menjadikan kita bisa memiliki ciri-ciri makhluk hidup. Bisa berkembang, bisa berjalan, bisa bergerak, bisa peka. Itu letaknya di mana? Kalau robot, mainan anak-anak itu letaknya di baterai. Kalau kita letaknya di mana? Ruh itu. Benar jantung? Benar jantung, Bun? Ruh loh ya, saya tanyanya ruh. Ruh itu letaknya di mana? Nyawa. Nyawa manusia letaknya di mana? Nah, justru karena manusia tadi panca inderanya tidak mampu melihat dengan mata, tidak mampu meraba dengan perabaan, tidak mampu mendengar dengan suara. Suaranya ruh itu kayak apa? Dia bengok-bengok atau dia bisik-bisik atau apa kan nggak tahu. Nah itulah yang menjadikan lemah terbatas. Maka berpikir tentang kehidupan itu mendasar pada 3 hal ini. Alam semesta, manusia, dan kehidupan. Dengan apa? Kaitannya dengan kehidupan sebelum dunia. Sebelum dunia, berarti sebelum penciptaan alam semesta, manusia, dan kehidupan. Ada siapa? Ada siapa? Sebelum penciptaan 3 hal yang mendasar ini. Pencipta. Ada pencipta. Misalnya kita masih belum menemukan nama Allah gitu ya. Ada pencipta yang pasti. Ada yang diciptakan. Kalau ada yang mencipta pasti ada yang diciptakan. Yang mencipta, pencipta itu disebut dengan Al-Khaliq. Pencipta. Pencipta inilah yang membuat dari yang tidak ada menjadi ada, ya, alam semesta, manusia, dan kehidupan. Kaitannya dengan semuanya sebelum ada.
Nah, pencipta ini ketika menciptakan sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada, anak kita saja. Dulu nggak ada kan, Bun? Terus sekarang jadi ada. Yang menciptakan kita atau ada yang lain? Yang lain. Karena kita sendiri nggak tahu yang terjadi dalam tubuh kita itu ada apa. Tiba-tiba nggak menstruasi, tiba-tiba mual-mual, tiba-tiba pusing, tiba-tiba gampang lemes, tiba-tiba perut semakin membesar. Itu bukan cacingan ya. Ternyata hamil. Kita nggak tahu yang terjadi dalam tubuh kita. Tapi Masya Allah, di situ pasti ada yang mengatur. Karena tidak setiap pembuahan akan terjadi kehamilan. Betul, betul? Berapa banyak orang yang menanti untuk bisa memiliki buah hati? Itu ada Allah. Perjodohan itu salah satu tanda adanya pencipta. Yakin, betul? Apa yang kita sudah lalui loh itu. Itu ada ternyata yang membuat skenario kehidupan yang seperti itu. Masya Allah, dan itulah pencipta. Ternyata pencipta tidak hanya mencipta, khalaqa, tidak hanya sekedar mencipta, tapi juga al-mudabbir, pengatur. Ternyata semua diatur oleh Allah. Itu sebelum kehidupan dunia. Allah mencipta, Allah mengatur. Nah, setelah itu ada yang namanya kaitan, ya, kaitan dengan apa-apa sebelum kehidupan dunia. Pasti ada kaitan dengan sesudah. Sekarang kita ada di fase pertengahan antara sebelum dan sesudah kehidupan dunia. Pasti setelah kehidupan ini enggak ada orang pun satu saja yang akan tetap tinggal di dunia. Pasti semuanya akan mati. Nah, setelah mati itulah yang disebut dengan kehidupan sesudah dunia. Kehidupan sesudah dunia, maka di sana itu ada kaitannya dengan pertanggungjawaban. Ini masih di slide yang tadi ya, yang sebelum ini. Nah, sehingga dari situlah ketika hidup ini sebelumnya diatur, dicipta oleh Allah, nanti setelah kehidupan ada pertanggungjawaban. Kira-kira pertanyaannya, di dunia ini dikasih aturan boten? Kasih. Karena konsekuensi kita percaya kepada Allah, kita mau diatur oleh Allah dengan syahadat yang kita ucapkan itu konsekuensinya. Menjalani kehidupan dunia itu terikat. Terikat dengan aturan pencipta. Persis ketika kita dulu kuliah, masuk di kampus kesayangan, daftar, oh iya ini sudah diterima. Maka ketika diterima, kita harus tunduk pada aturan kampus. Boleh pakai aturan kampus lain, alma mater aja. Jenengan misalnya kuliah UGM, nggak mau pakai jaketnya UGM, pakai ya jaketnya UNY misalnya, nggak diterima. Karena ketika sudah masuk wajib terikat. Masuk Islam juga wajib terikat dengan aturan Allah. Di dunia harus terikat. Karena kita adalah konsekuensi logis sebelumnya dicipta dan diatur, maka hidup di dunia harus mau diatur. Berikutnya dengan kehidupan sebelumnya, sesudahnya kaitannya adalah pertanggungjawaban. Setiap orang muslim ataupun non-muslim wajib mempertanggungjawabkan amalnya di hadapan Allah. Disitulah nanti letak di mana kita akan kembali di kehidupan setelah dunia. Jadi kehidupan itu ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Di akhirat itu posisi kita tergantung posisi takwa kita di dunia.
Semakin kita takwa, semakin peluang masuk ke dalam surga semakin besar. Maka setelah kehidupan dunia akan ada pertanggungjawaban. Nah, pemikiran mendasar ini semua, mulai dari siapa yang dipikir, kemudian hubungannya sebelum dan sesudah, itulah yang disebut akidah. Akidah kalau itu muncul darinya aturan hidup, hidup ini harus dijalani kayak apa, akidah plus aturan hidup itulah yang disebut dengan cara pandang kehidupan atau ideologi. Nah, dari sinilah kalau Islam itu termasuk ideologi bukan? Kita akan bahas di slide berikut. Lanjut. Nah, Islam itu salah satu ideologi yang ada di dunia. Dia cara pandang terhadap kehidupan atau punya ideologi, ya. Dia merupakan ideologi, dia merupakan mabda atau way of life. Di dunia ini cuma ada tiga ideologi. Ada kapitalis sekuler, ada sosialis komunis, dan ada Islam kafah. Kapitalis sekuler ya, dan sosialis komunis itu adalah cara pandang hidup yang sumbernya dari akal, dari kecerdasan akal manusia. Kenapa? Karena dari akal inilah muncul pandangan hidup ini. Sedangkan Islam kafah itu satu-satunya pandangan hidup yang berasal dari wahyu, dari pencipta. Nah, ini sekilas tentang ideologi pandangan hidup yang ada di dalam dunia. Sekarang kita akan cek satu persatu 3 pandangan hidup ini dengan membuat pemikiran dasar. Atau kita sebut dengan simpul besar di slide berikutnya. Nah, 3 pertanyaan besar ideologi. Setiap ideologi pasti mampu menjawab 3 pertanyaan ini. Itu baru dia akan disebut dengan ideologi. Tadi ya, akidah ditambah aturan. Setiap ideologi nanti pasti akan mampu menjawab 3 pertanyaan besar ini, dan dia memiliki aturan bagaimana hidup ini harus diatur. Apa saja 3 pertanyaan besar ideologi? Yang pertama, dari mana? Dari mana semuanya ini? Nah, nanti kita cek ya di slide berikutnya. Kemudian itu akan ditanyakan kepada kapitalis sekuler, juga ditanyakan kepada sosialis komunis, juga akan ditanyakan kepada Islam kafah. Dari mana segalanya sesuatu ini? Yang kedua, setelah ini kebalik. Enggak, betul sih. Yang pertama dari mana? Yang kedua, untuk apa itu harusnya? Ya. Jadi yang nomor 2 itu harusnya untuk apa? Dari mana? Untuk apa? Dari mana kehidupan ini? Untuk apa kehidupan ini? Dan akan kemana setelah kehidupan ini? Setiap ideologi yang 3 tadi, kapitalis sekuler, sosialis komunis, dan Islam kafah punya jawabannya. Dan jawaban inilah yang nanti menentukan pandangan hidup, visi hidup tadi, standar perbuatan, makna bahagia, yang melaksanakan aturan, dan pandangan tentang perubahan. Masya Allah. Nah, sekarang ada iklan. Berikutnya kita akan membahas perbandingan 3 ideologi. Ideologi ini ketiganya apa sih yang membedakan? Apa sih jawaban mereka terhadap 3 pertanyaan besar? Siap nggih, Bun? Ya. Pertanyaan dari mana? Ketika ditanya dari mana, kapitalis sekuler
Orang-orang kapitalis sekuler dia akan menjawab semua ini dari Tuhan. Ada pencipta. Mereka mengakui adanya pencipta. Dan disitulah mereka meyakini ada yang namanya agama. Karena sebenarnya esensi atau hal dasar yang ada dalam agama itu mengakui adanya Tuhan. Semua agama disebut agama karena dia mengakui adanya Tuhan. Lawannya adalah ateis. Tidak mengakui Tuhan, berarti tidak mengakui agama. Dicatat ya. Jadi yang disebut agama itu semua hal yang dia keyakinan adanya pencipta atau Tuhan, sedangkan lawannya adalah tidak mengakui adanya pencipta atau Tuhan yang disebut dengan ateis. Hati-hati, kapitalis sekuler itu mengakui Tuhan. Berarti orang kapitalis sekuler pasti beragama karena mengakui Tuhan. Kita ngelihatnya ke samping ya Bun, ke samping kanan. Sosialis komunis. Pertanyaan dari mana itu mereka jawab semua alam semesta, manusia dan kehidupan tadi dari materi. Dari benda dan perputaran benda. Ya. Makanya kalau orang sosialis komunis itu mereka dikenal sebagai orang-orang yang menciptakan teori-teori tentang awal terjadinya alam semesta. Misalnya teori Big Bang. Alam semesta ini terbentuk karena ada ledakan besar, yaitu ketika bertemunya nitrogen, oksigen, kemudian kalium, dan semua unsur-unsur kimia yang awalnya mereka itu berputar cepat. Ketika mereka berputar cepat itulah ada benturan, dan nanti semakin cepat dan lama itu akan semakin padat. Persis kalau seperti apa itu namanya? Makanan anak-anak itu yang kayak rambut nenek itu. Gulali itu, arum manis. Itu kan prosesnya puter nggih. Ketika sudah panas, semakin panas, bentuklah serat-serat itu baru kemudian dikumpulkan. Nah, itu menurut mereka Big Bang teori gitu ya. Tapi bukan arum manis ya. Itu semacam misal itu kayak begitu. Semakin diputar itu semakin menjadi padat. Tapi mereka lupa siapa yang memutar. Siapa yang menciptakan bahan-bahan tadi. Itu mereka nggak mikir. Makanya dikatakan sosialis komunis itu dia sudah memotong sejak awal akar dasarnya. Yaitu tidak menganggap ada sesuatu yang lain. Di balik ini itu ada sesuatu yang lain, itu mereka sudah nggak peduli, nggak menganggap. Makanya kenapa mereka mengatakan awal semuanya adalah materi. Bagaimana dengan Islam kafah? Islam kafah mengatakan dari mana kehidupan, alam semesta dan manusia dari Allah. Kenapa? Dalam Islam konsep akidah itu adalah meyakini ada tidaknya pencipta, bukan meyakini zatnya. Kalau zat itu bentuknya yang menciptakan alam semesta apa? Bentuknya Allah itu kayak apa? Enggak, tapi ada atau tidak itu saja. Akidah dalam Islam itu keyakinan akan ada atau tidaknya pencipta. Dan Islam satu-satunya agama yang menjadikan bahwa semuanya ini ada Allah di baliknya. Kenapa? Karena Allah lah zat satu-satunya yang mukhallafatul lil hawadis, berbeda dari makhluknya. Karena enggak mungkin pencipta itu sama dengan yang diciptakan. Donat enggak sama dengan pembuat donat. Air minum itu tidak sama dengan yang membuat. Ya. Jadi apa yang bikin air minum gelas botol itu sama dengan yang bikin. Berarti yang bikin itu botol juga. Enggak ya?
Pasti enggak. Yang bikin komputer, laptop, ya LCD, itu sama dengan yang membuat. Enggak, masa LCD yang bikin LCD? Masa laptop yang bikin juga laptop? Enggak mungkin sama. Maka pencipta itu dipastikan dia berbeda. Berbeda dari semua, berbeda dari alam semesta, manusia, dan kehidupan. Disitulah Allah itu tidak sama zatnya dengan makhluk. Itu ada asbabun nuzul di Quran surat Al-Ikhlas, Bunda. Nanti coba dibuka. Asbabun nuzul surat Al-Ikhlas. Itu pertanyaan orang Yahudi tentang Tuhanmu Muhammad kaya apa? Manusia dari tanah. Malaikat dari cahaya, nur. Kalau setan dari api, nar. Kalau Tuhanmu dari apa? Ayo, kalau jenengan ditanya itu, Rasulullah tidak menjawab sampai turun wahyu surat Al-Ikhlas. Itu. Dan salah satunya disampaikan ya, walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara, sekufu dengan Allah. Artinya enggak ada yang sama. Mbok goleki ning dunya ini enggak ada yang sama dengan Allah. Maka Allah manusia muslimin mengakui Allah lah di balik ini semua. Karena Allah adalah Tuhan yang dia wajibul wujud dan dia punya sifat azali. Azali itu kekal. Enggak ada awal, enggak ada akhir. Karena kalau Tuhan ada awalnya berarti dia dicipta. Dan itu cirinya makhluk. Kalau Tuhan ada akhirnya berarti Tuhan itu juga terbatas. Karena ada waktu ajal. Dan itu cirinya makhluk. Jadi Allah Tuhan itu harus dia berbeda dari makhluk. Dan Tuhan ini harus azali. Tidak boleh ada awal dan ada akhir. Kok mumet ya? Gak ono awale, gak ono akhire. Jenenge pitik ono ndok terus jadi pitik. Manusia dari bayi jadi besar. Lalu Allah kok ora ono ya? Itulah kenapa dalam Islam akidah itu menuntut hanya ada tidaknya saja. Tidak disuruh membuktikan Allah itu seperti apa. Makanya dalam masalah ini kita menerima, ya, menerima dengan tasdikul jazm, dengan pembenaran pasti, tidak ada keraguan. Karena memang harus seperti itu. Pencipta itu harus. Kalau pencipta enggak gitu, ya kan sama kayak makhluk. Seperti Tuhan-Tuhan yang lain itu. Ada mati, dilahirkan juga. Tuhan yang lain itu juga diciptakan dan juga ada batas waktu. Dan itu enggak mungkin. Hanya Allah yang. Nah, kemudian untuk apa? Untuk apa kehidupan ini? Maka kapitalis menjawab kehidupan ini juga untuk materi. Karena dia mengatakan tadi ada kebutuhan fisik, ada naluri. Maka semua itu juga materi, harus dipenuhi dengan materi. Kemudian sosialis komunis juga demikian. Ya, orang sosialis komunis juga mengatakan karena sudah enggak menganggap ada Tuhan, ada pencipta, maka hidup ini juga untuk materi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi adalah semata-mata materi. Sedangkan Islam menjawab untuk apa hidup ini adalah untuk tunduk kepada yang menciptakan dan yang mengatur. Itulah definisi ibadah. Makanya hidup dalam gambaran seorang muslim, pandangan hidup seorang muslim adalah ketaatan. Menjalankan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. Ideologi yang pertama, kapitalis, sekuler, dan sosialis komunis, ke-1 dan ke-2. Inilah ideologi yang tidak menjadikan aturan pencipta mengatur kehidupan. Beda tipis, Betty 11-12. Bedanya hanya kalau kapitalis sekuler masih mengakui Tuhan. Jangan lihat ya, itu kan masih mengakui Tuhan. Sedangkan kalau sosialis komunis, dia sudah tidak mengakui sejak awal pemahaman mereka. Jadi kalau demikian, maka perbedaannya hanya di pengakuan ada tidaknya pencipta.
Kalau sekuler itu adalah pandangan hidup kapitalis yang dia memandang hidup ini itu tidak diatur oleh Tuhan. Dia mengakui Tuhan tapi nggak mau diatur. Kalau kapitalis sosialis jelas karena nggak mengakui Tuhan sehingga hidup nggak diatur. Kalau Islam jelas ya ketika semua diciptakan maka hanya kepada Allah hidup di dunia ini untuk ibadah atau taat. Begitu. Jadi sebenarnya kapitalis sekuler dan sosialis komunis itu sama. Cuman bedanya satu mengakui, satu tidak. Hati-hati, banyak muslim dia mengakui Allah tapi dalam kehidupan untuk apa? Dia untuk materi, tidak untuk ibadah. Hidup itu diatur oleh Allah, tapi menurut orang kapitalis yang dia mengakui ada Allah, tapi di dunia nggak mau diatur, itu sebutannya sekuler. Memisahkan agama untuk mengatur kehidupan. Dan ini banyak, yang agamanya Islam pun juga menyembah Allah, tapi untuk apa hidup ini mereka juga tidak untuk ibadah. Tinggal yang terakhir, kapitalis sekuler kalau ditanya akan kemana setelah kehidupan, mereka tetap balik kembali kepada Tuhan, pencipta. Karena mereka kan mengakui ada Tuhan. Beda dengan sosialis komunis, ya dia akan kembali ke materi. Mati ya jadi tanah lagi. Mati jadi tanah, hancur. Jadi kembali ke materi, tanah itu kan materi. Sedangkan Muslim dia akan menjawab, ya Islam kafah, akan kemana? Akan kembali kepada Allah. Untuk apa tadi? Pertanggungjawaban. Perbandingan tiga ideologi ini semakin jelas bahwa seorang yang dia Muslim, dia berislam itu wajib konsekuensinya nanti dilihat dari standar perbuatannya. Seorang Muslim dia wajib perbuatannya adalah halal atau haram. Alasannya dua, karena kita diciptakan dan diatur oleh Allah, dan yang kedua karena kita harus bertanggung jawab. Inilah yang kemudian menjadikan seorang Muslim dia menjalani hidup ini tidak bebas. Tidak ada kebebasan. Karena konsekuensi dari iman, percaya adanya Allah adalah ibadah. Sehingga di slide berikutnya disampaikan, pintu awal ketika seseorang dia menjadi seorang Muslim adalah syahadat. Dan konsekuensi syahadat itu artinya adalah ya, ta'na la ma'buda illallah. Tidak ada yang diibadahi kecuali Allah. Ma makna ibadah? Apa itu ibadah? Ibadah itu adalah ta'atullah, taat kepada Allah. Ya. Wa khuduhu lahu, dan tunduk kepadanya. Yang bawah itu nggih. Makna ibadah adalah ta'atullah wa khuduhu lahu, dan tunduk kepadanya seperti binatang yang ditundukkan oleh pawangnya. Tunduk. Enggak ngelawan, juga tidak akan pernah membangkang. Itu harusnya seorang hamba yang dia sudah mengakui Allah sebagai pencipta dan pengatur dirinya. Akibat taat pada Allah, tunduk kepada Allah, yang terjadi adalah wa iltizam ma syara'a minaddin. Iltizam itu terikat artinya. Terikat ma syara'a, apa-apa yang disyariatkan dari agama. Jadi yang dimaksud ibadah itu taat pada Allah, tunduk kepada Allah, dan terikat apapun. Ma di situ itu umum, apapun gitu. Tidak hanya masalah ibadah. Lek ibadah mau, tapi lek masalah pakaian enggak mau. Masalah ibadah sholat mau, tapi masalah politik enggak mau. Itu enggak boleh. Karena yang dimaksud dengan
Ibadah itu adalah iltizamu ma, terikat dengan apa-apa, semua. Apa yang diperintahkan, apapun. Ya, masyara'a, apa-apa yang berasal dari syariat agama. Syariat agama itu sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Maka konsekuensi ketika kita sudah mendapati Islam sebagai ideologi, sebagai pandangan hidup, adalah kita wajib terikat dengan aturan Allah. Semua, tidak hanya sekedar dalam masalah ibadah, ritual, tapi wajib terikat dengan hukum Allah dari seluruh aspek kehidupan. Maka betullah ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk hukum syariat secara totalitas. Allah menyatakan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika, maka demi Tuhanmu ya, la yu'minuna ahadukum, ya, sebelum kalian itu menjadikan ya engkau yuhakimuka, engkau Muhammad sebagai hakim, sebagai pemutus dalam perkara yang diperselisihkan. Jadi apapun yang kita perselisihkan itu wajib dikembalikan kepada Allah. Dalam hal ini Muhammad sebagai utusannya. Dan kalau sudah dikembalikan kepada Allah, tidak ada harajam mimma qadaita wa yusallimu taslima. Tidak ada keberatan sedikit pun kalau memang sudah diputuskan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian wa yusallimu taslima, menerima dengan taslim. Taslim itu artinya pasrah, sepasrah seorang ibu ketika dia harus melahirkan anaknya. Jenengan kan enggak protes. Ngopo sih kok kudu aku sing melahirkan, kan enggak ya? Pasrah. Memang harus begitu. Gitu. Nah, itulah seorang yang dia sudah berideologi Islam. Nah, berikutnya ini konsekuensi syahadat. Nah, ternyata kalau tadi maknanya ibadah adalah iltizamu masyara'a minad-din, ya, terikat apa saja dari syariat agama, maka Islam itu mengatur 3 dimensi. Islam kafa itu mengatur 3 dimensi, yaitu hubungan manusia dengan Allah, hubungan kita dengan Allah itu dalam masalah akidah dan ibadah ritual. Kemudian dimensi hubungan manusia dengan dirinya sendiri, aturan dengan diri kita sendiri, misalnya apa? Bab makanan, minuman, itu kaitannya dengan diri kita sendiri karena harus kita pertanggungjawabkan sendiri. Kemudian bab tentang pakaian, karena pakaian ini sesuatu yang melekat dengan diri kita sendiri, yang menentukan kita sendiri. Maka Allah pun mengatur bab-bab tentang pakaian itu untuk hukum-hukum yang terkait hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Kemudian akhlak, itu juga hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Yang ketiga, dan ini yang paling banyak di dalam Al-Quran, adalah dimensi hubungan manusia dengan manusia yang lain. Contohnya dalam hal muamalah. Muamalah itu bisa muamalah ekonomi, jual beli, pinjam meminjam, kerjasama, itu muamalah ekonomi. Kemudian ada juga muamalah pergaulan, nidham ijtima, pergaulan antara laki dan perempuan. Itu pembahasannya misalnya tentang pria dan wanita, pembahasannya tentang khitbah, meminang, pembahasannya tentang nadhar ilal mar'ah, melihat seorang wanita, pembahasannya bisa tentang pakaian wanita dalam kehidupan umum dan kehidupan khusus. Itu pembahasan tentang pergaulan, tentang menikah, tentang nasab, tentang wali, semua dibahasnya di muamalah ijtimaiyah.
Itu contohnya. Kemudian kalau masalah ukubat itu adalah sanksi. Hukum Islam ketika diterapkan wajib, namun tidak menolak al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Bisa jadi akan ada pelanggaran hukum, pelanggaran syariat. Makanya Islam juga punya yang namanya ukubat, hukum-hukum tentang sanksi kalau ada pelanggaran. Zina sudah diatur haram. Tapi kalau ada yang berzina, Islam punya solusinya berupa sanksi. Sanksinya tegas, jelas. Yang itu artinya sanksi ini sudah ditentukan oleh syariat. Bagi yang muhsan yang sudah menikah, maka hukumannya wajib dirajam. Laki ataupun perempuan pezinanya sampai meninggal. Bagi yang ghairu muhsan yang belum menikah, maka hukumannya adalah dicambuk, dijilid, dan kemudian diasingkan. Nah, ini hukum-hukum ukubat. Pertanyaan berikutnya di slide berikut. Sudahkah kehidupan saat ini diatur sesuai dengan tujuan penciptaan manusia? Sudah belum dunia ini diatur sesuai dengan syariat yang sudah Allah turunkan? Sudah belum, Bun? Yakin? Sudah atau belum? Jawabnya harus yakin. Belum. Kita lihat riba masih di mana-mana. Kan semakin banyak. Semua kayaknya nggak bisa tanpa riba. Karena memang di sistem, sekarang namanya sistem sekuler kapitalis ya, kapitalis sekuler, itu memang membuat manusia itu butuh kepada yang namanya ribawi. Aktivitas semua berdasarkan aktivitas perbankan. Bahkan punya rencana untuk less money, sedikit penggunaan uang. Ini semua lewat rekening perputarannya. Itu makanya dikatakan dunia semakin kecil ya, ada dalam genggaman saja. Itu sebenarnya salah satu upaya dari orang-orang kapitalis sekuler untuk menguasai kaum muslimin adalah dengan menjadikan mereka tergantung kepada perbankan. Itu contoh saja. Dan ternyata memang saat ini hidup kita belum dijalani sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Allah menciptakan kita tujuannya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan manusia illa kecuali ibadah kepadaku. Dan makna ibadah tadi taatullah wa khuduhu lahu wa iltizamu ma syara'a minad-din. Taat pada Allah, kemudian taatullah wa khuduhu, tunduk. Seperti yang saya katakan tadi, binatang yang dia ditundukkan oleh pawangnya, nurut. Dan yang terakhir ya, wa iltizamu ma syara'a minad-din, terikat apapun dengan syariat agama. Ternyata hidup kita tidak melaksanakan itu. Pergaulan kita saksikan saat ini semakin liar. Perzinahan di mana-mana. Taqrabu zina sangat mudah diakses. Tidak hanya menimpa orang-orang yang belum menikah. Orang yang sudah menikah pun banyak terjadi pergaulan yang tidak sesuai syariat, yang diharamkan oleh Allah. Mulai dari perselingkuhan, will, pil, bahkan sampai ada perzinahan dan memiliki anak, dan itu kasusnya banyak. Saya sering dicurhati karena sering ada yang WA kemudian bercerita tentang hal yang seperti itu. Apalagi yang LDR-an, berjauhan, itu sangat berpeluang. Itu masih dilihat dari satu sisi, pergaulan. Belum dari sisi yang lainnya pun. Berarti pertanyaannya, sudahkah hidup ini dijalani sesuai dengan tujuan penciptaan? Belum. Berarti sebenarnya kita menanggung banyak sekali dosa. Karena kita tidak menjalani hidup ini sesuai dengan aturan yang menciptakan kita. Berikutnya, kalau saat ini tidak diatur dengan hukum Allah, belum diterapkan hukum Allah, maka yang terjadikan adalah kerusakan. Kita lihat kerusakan itu di mana-mana. Ambil contoh pergaulan tadi. Muncullah yang disebut dengan PMS, penyakit
menular seksual, mulai dari HIV AIDS, mulai dari Raja Singa. Itu semua terjadi karena pergaulan yang bebas. Padahal aktivitasnya sama, jima, persetubuhan, tapi yang satu itu di luar aturan Allah, tidak dengan menikah, yang satu itu dengan pernikahan. Aktivitasnya sama mboten itu? Sama. Dan ternyata semua dosa itu memang membuat manusia enggak tenang, akan punya banyak masalah. Ya. Dan itu sudah dinas oleh Allah di dalam Quran surat Ar-Rum. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Maksud dari perbuatan tangan manusia itu adalah perbuatan manusia yang maksiat, melanggar aturan Allah. Sehingga Allah turunkan azabnya di dunia, ya Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagiannya saja. Jadi kayak zina tadi misalnya, sebagian ditampakkan kerusakannya. Kehamilan tidak diinginkan, PMS, kemudian juga muncul aborsi, kematian seorang ibu karena aborsi. Itu sebagian azab yang Allah tunjukkan akibat perbuatan manusia yang maksiat tadi. Maka apa tujuannya Allah untuk menunjukkan sebagian azabnya? Supaya manusia kembali kepada Allah. Artinya kembali kepada Allah, kembali taat, kembali kepada aturannya Allah. Itu nggih. Jadi kalau ini belum diatur oleh Allah, yang terjadi adalah kerusakan yang saat ini kita rasakan. Berikutnya, ini agak ngebut ya Bun. Berikutnya, kalau begitu, akar permasalahan kehidupan ini adalah ketika kita berpaling dari peringatan Allah. Namanya berpaling itu gimana Bun? Coba praktekkan. Berpaling itu kayak gimana? Itu ya. Berpaling itu menoleh kepada yang lain. Jadi Allah bilang, "Waman a'rada an dzikri", siapapun yang dia a'rada an dzikri, berpaling dari peringatanku, maka yang terjadi fa innalahu ma'isyatan dzanka, maka sesungguhnya bagi dia itu adalah kehidupan yang sempit. Berpaling itu artinya kalau Imam Ibnu Katsir mengartikan noleh dan mengambil yang lain. Itu namanya berpaling. Dari peringatan Allah itu begitu. Noleh dan mengambil yang lain, itu berpaling dari peringatan Allah. Maka orang yang dia berpaling, kehidupannya akan ma'isyatan dzanka, kehidupannya sempit. Kehidupan sempit itu maknanya kehidupan yang banyak masalah. Karena dia dikepung banyak permasalahan sehingga hidupnya jadi sempit. Ma'isyatan dzanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan dia akan dikumpulkan di hari kiamat dalam keadaan kalau enggak mau kembali kepada Allah. Kalau baca ayat ini itu rasanya ya Allah, semoga tidak menjadi bagian yang demikian. Karena saat ini kita belum diterapkan hukum Allah. Dan kata Allah, kalau belum diterapkan, maka Allah mengatakan banyak masalah di akhir dikumpulkan dalam keadaan. Di ayat ini, setelahnya itu, ada yang bertanya, ya Allah padahal kami di dunia enggak buta. Iya, seperti itulah balasannya bagi orang-orang yang melupakan. Semoga kita enggak termasuk yang begitu. Makanya kenapa kita harus memperjuangkan. Kita enggak dicap sebagai orang yang berpaling dan melupakan hukum-hukum Allah. Lanjut, berarti akar masalah kehidupan manusia adalah ketika kita mencampakkan hukum Allah. Kita enggak menggunakan aturan Allah. Itulah akar masalah. Solusi mendasarnya dari masalah ini, ya kita diperintahkan oleh Allah untuk kembali beriman dan bertakwa. Allah mengatakan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan
melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Berarti solusinya, kalau kita ingin bahagia dunia sampai akhirat, rumusnya iman dan takwa. Itu saja. Nah, nanti bisa ada diskusi berikutnya. Nah, kemudian selain iman dan takwa, Allah perintahkan wis iman, wis menjalankan perintah Allah. Perintah menjalankannya harus kafah. Enggak prasmanan, Bun. Enggak diambil yang disukai. Semua yang Allah perintah untuk melakukan diambil. Dan semua yang Allah larang ditinggalkan. Ya, Allah perintahkan masuk Islam secara menyeluruh, tidak sebagian. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafatan wa la tattabi'u khutuwatis syaiton. Lawannya menerapkan Islam secara kafah adalah mengikuti langkah setan. Itu lawannya. Kalau kita enggak mau Islam secara kafah menyeluruh tadi, berarti kita pengikut setan, pengabdi setan. Kayak film gitu. Film pengabdi setan zaman dulu. Yang tahu berarti seangkatan. Yang bengong berarti enggak seangkatan. Bengong berarti enggak seangkatan. Selanjutnya, nah, untuk menuju Islam kafah, sekarang Islam belum diterapkan. Penerapan sekarang dari 3 ideologi tadi, itu yang diterapkan sekarang pandangan hidup apa, Bun? Kapitalis, sekuler, mengaku Tuhan ada, nggak mau diatur, itu namanya kapitalis sekuler. Kalau itu yang sekarang terjadi, berarti harus ada perubahan. Bangkit, bangun, iler-iler, bangun. Bangunnya dengan tadi menjadikan pandangan hidup, menjadikan mabda ideologi sebagai dasar. Karena kalau perubahan tidak diawali dari ideologi, maka tidak akan ada perubahan. Perubahannya harus total. Kalau hanya sebagian itu tidak akan ada perubahan. Seperti sekarang. Sudah ganti presiden ya? Ada perubahan tidak? Belum tahu. Tapi yang pasti kalau menurut kacamata, kalau kita pakai kacamatanya ideologi, tidak akan ada perubahan. Hanya ganti orang. Pajak nanti tetap tinggi. Ekonomi semakin terpuruk, pengangguran semakin banyak. Potong telinga saya kalau enggak itu terjadi. Itu pasti yang terjadi. Kenapa? Karena perubahannya tidak mendasar. Kalau mendasar itu pakai 3 ini tadi. Dan karena kita sudah belajar mana yang benar, yang sahih, maka perubahan mendasarnya harus berbasis ideologi yang sahih. Ideologi yang betul, yang benar, yaitu Islam. Enggak hanya cukup berubah. Enggak hanya berubahnya yang mendasar saja, revolusioner enggak, tapi harus benar. Reformasi itu perubahan. Tapi perubahannya enggak mendasar, enggak dari ideologi. Yang terjadi masuk mulut buaya, masuk keluar dari, nah ya itulah. Sudah jet lag ini. Nah itu nggih, berbasis ideologi yang sahih. Kalau enggak sahih ya ono perubahan, tapi akan berulang kembali. Masalahnya akan berulang-ulang terus. Coba aja lihat ini nanti. Ganti pemimpinnya, tapi tidak ganti sistem besar aturannya. Maka yang terjadi tadi, keluar dari mulut buaya, masuk ke mulut harimau atau singa. Ayo sembarang lah, sama-sama bahayanya. Yaitu nggih, berbasis ideologi sahih. Kalau itu sudah terjadi, tujuan perubahan tadi harus perubahan untuk menerapkan hukum Islam, melanjutkan hukum Allah dalam kehidupan. Karena ideologi Islam yang sahih tadi itu menuntut Islam kafah tadi. Artinya semua hukum Islam diterapkan dalam kehidupan.
meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Makanya disebutnya melanjutkan, bukan memulai, tapi melanjutkan kehidupan Islam. Karena melanjutkan dari contoh yang Rasulullah lakukan, beliau merubah keadaan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islam itu ketika beliau menerapkan semua hukum Islam secara totalitas dalam kekuasaan. Itu tujuan perubahan revolusioner. Kalau begitu, kalau mau menerapkan Islam secara total, harus tahu, harus paham Islam. Aneh kalau ingin menerapkan Islam tapi ditanya, lah Islam kira ono orang minum minuman keras hukumannya apa? Kalau ada orang minum minuman keras, minum khamr, itu nanti boleh atau enggak? Lucu kalau kita melangsungkan kehidupan Islam, kita enggak paham. Maka wajib memahami Islam. Caranya di slide berikutnya, ya, memahami agama Islam, ya, itu dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu. Ya, menuntut ilmu, dimaksud ilmu di sini adalah ilmu agama. Ya, Allah lewat Rasulullah ya menyampaikan sebuah hadis, "Waman salaka yaltamisu fihi ilman sahalallahu ilal jannah." Barang siapa yang dia berjalan menurut thariqah ilmu, dia berjalan mencari ilmu, maka sahalallahu, Allah akan mudahkan jalan untuk menuju surga. Kenapa? Karena paham agama. Kalau enggak paham agama, bagaimana Allah akan mudahkan jalan ke surga kalau enggak paham? Dan yang digarisbawahi, paham itu tidak sama dengan tahu. Mafhum itu tidak sama dengan maklumat. Kalau paham itu tahu yang dikerjakan, sedangkan maklumat itu hanya informasi, hanya ngerti. Maka Islam menuntut al-ilmu qoblal amal, ilmu sebelum beramal. Artinya menuntut ilmu untuk diamal. Mungkin itu jadi visi kehidupan supaya kita bangkit adalah kembali kepada Islam kafah. Islam kafah tidak mungkin kita fahami kalau kita enggak memahami Islam. Maka wajib, seperti yang Bunda dan teman semua lakukan hari ini, termasuk sebagian dari perintah thalabul ilmi. Semoga diistiqomahkan dalam menuntut ilmu, karena ini ada beberapa pertemuan, jangan lepas sekalipun kosong. Istiqomahkan taat, dan salah satu ketaatan supaya kita berilmu adalah menuntutnya, menuntut ilmu. Mungkin itu ya, kalau ada kesalahan, wallahu a'lam bishawab, wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo ibu-ibu yang mau bertanya, saya buka satu pertanyaan. Satu pertanyaan dulu ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadzah. Yang mau saya tanyakan singkat saja, apa definisi akidah? Sebenarnya tadi sudah dijelaskan, sedikit saya catat, cuman saya masih kurang jelas. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung satu lagi ya, Bos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya ini sesuai dengan tema ya, ilir-ilir artinya adalah bangkit ataupun bangun. Maksudnya bangun dari keterpurukan. Salah satunya adalah endingnya bahwa kita itu dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk thalabul ilmi. Itu kan
wajib nggih Us. Lah kalau misalkan kita sudah tholabul ilmi Islam secara kafah, apakah kedepannya kita tuh bisa istilahnya bisa merubah istilahnya apa ya, aturan pemerintahan yang sudah sebegitu rancunya itu supaya sasarannya tepat, itu bagaimana caranya Ustadzah? Gitu aja. Apabila ada kata yang kurang berkenan mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Masya Allah, nggih, pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa nggih. Dan pertanyaan pertama tentang apa sebenarnya definisi akidah supaya lebih menguatkan dan mudah dipahami. Akidah itu artinya pemikiran dasar. Pemikiran dasar tentang apa? 3 hal tadi. Kenapa 3 hal tadi? Alam semesta, manusia, dan kehidupan. Karena 3 inilah yang bisa kita indra dengan panca indera kita. Di luar ini kita nggak mampu karena lemah dan terbatasnya akal manusia, sehingga kita tidak mampu di luar itu, ya. Makanya kenapa akidah itu adalah pemikiran mendasar tentang, jadi yang dipikirkan tentang alam semesta, manusia, dan kehidupan. Terus kalau sudah dipikirkan 3 ini, kita kaitkan dengan pemikiran sebelum dunia, karena 3 ini kan ada di dunia, gitu. Hubungannya dengan sebelum ini semua diciptakan. Dari mana? Pertanyaannya tadi. Kemudian kita uraikan, oh ternyata alam semesta, manusia, dan kehidupan ini enggak mungkin ada dengan sendirinya, tapi harus ada yang membuat, harus ada yang mencipta. Bedanya membuat dan mencipta, kalau mencipta dari yang sama sekali enggak ada, sampai kemudian dia ada. Dulu alam semesta, manusia, dan kehidupan enggak ada. Contoh kecil aja, anak kita yang lahir itu ya, dulu enggak ada, tapi kemudian menjadi ada. Ada siapa? Dari mana itu semua? Ternyata jawabannya adalah pencipta. Pencipta ini zat yang dia tidak boleh punya sifat tadi, sama dengan makhluk. Makanya dia harus mukhalafatul hawadis, berbeda dari makhluknya, berbeda dari ciptaannya. Kalau tadi saya samakan, donat tidak sama dengan pembuat donat. LCD enggak sama dengan pembuat LCD-nya. Mana mungkin ya donat dibuat oleh donat, LCD dibuat oleh LCD, enggak mungkin. Maka hal yang hak yang pasti, Allah di luar 3 ini. Nah, kalau Allah di luar 3 ini, kita harus tahu cirinya. Cirinya Allah itu azali, tidak ada awal, tidak ada akhir. Dan itu hanya ada pada Tuhan Allah. Tidak dilahirkan, juga tidak mati. Dan itu hanya Tuhan Allah. Jangan lihat aja Tuhan-Tuhan lain selain Allah yang ada di dunia ini. Ada awalnya. Dan mesti ada akhirnya. Nabi Isa saja yang dianggap oleh Nasrani sebagai Tuhan, ada awalnya. Awalnya lahir dari Bunda Maryam. Mereka menyebutnya mati, mati sekalipun kematiannya dianggap mati karena sebenarnya diangkat oleh Allah. Ya, sedangkan yang dibunuh itu adalah bukan Nabi Isa. Nah ini yang menunjukkan memang tidak ada Tuhan. Pasti. Berarti dari mana? Dari pencipta. Yang pencipta itu kita kenal dengan Allah. Makanya di Quran surat Al-Ikhlas, Allah itu memperkenalkan dirinya. Kul, katakan Muhammad, huwa, dia, Tuhan itu Allah, huwallah. Dia katakanlah bahwa dia itu Tuhan yang namanya Allah, Ahad. Yang Tuhan itu cuman satu. Itu perkenalannya Allah, memperkenalkan bahwa ini, Tuhan ini disebut Allah yang satu. Nah, berikutnya, ketika manusia sudah diciptakan, ternyata diatur semua oleh Allah. Gak ada satupun yang gak diatur.
Ya, setelah Allah mengatur berarti dari mana? Dari Allah yang mencipta dan mengatur. Kemudian kita ada di dunia ini. Di dunia, bagi orang yang dia beriman kepada Allah, konsekuensi iman itu adalah terikat dengan hukum Allah. Itu wajib. Kalau sudah iman itu wajib terikat dengan hukumnya. Enggak bebas. Enggak sesuka kita. Makan saja diatur, minum diatur. Betul Mbak Pun? Dari bahan makan yang boleh dimakan, dari caranya mendapatkan, dari cara untuk memasaknya, dari cara makannya, diatur semua. Masuk kamar mandi diatur. Istinja saja, tahu nggak istinja? Apapun, cebok, diatur. Karena Allah tahu betul kita. Kita itu gampang lupa, gampang salah, sehingga Allah kasih aturannya. Cebok itu caranya seperti apa? Nah itu nggih. Jadi ketika hidup di dunia, konsekuensi kalau sudah ada Allah diyakini wajib terikat dengan hukum Allah, tidak bebas. Akidah berikutnya akan bertanya, setelah hidup itu akan kemana? Akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan. Karena enggak mungkin orang yang taat itu sama dengan orang yang maksiat. Makanya Allah akan meminta pertanggungjawaban. Disitulah yang nanti menjadi penentu. Nah, akidah ini, jadi ini definisi akidah nih. Nah, ketika definisi akidah seperti ini, ada aturan hidup yang muncul dari pandangan, oh aku diciptakan Allah, berarti aku harus diatur di dunia, besok aku akan kembali kepada Allah dengan mempertanggungjawabkan, berarti akidah itu pasti ada aturannya. Sehingga ketika akidah ditambah dengan aturan jadilah ideologi, pandangan hidup. Jadi kita memandang hidup ini akhirnya khas. Hidup ini Allah yang ngasih, yang cipta. Berarti saya harus tunduk kepadanya. Itulah yang kemudian disebut ideologi. Dan tunduk kepada aturan Allah itu total. Tidak prasmanan setengah-setengah. Sehingga aturan yang tadi dimensi hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan dirinya, hubungan manusia dengan manusia yang lain, ya dalam muamalat ukubat tadi harus diatur oleh aturan Allah. Begitu. Nah, inilah yang kemudian kenapa kalau kita ingin beres dalam kehidupan ini, maka kuncinya, visi hidupnya adalah ideologi Islam. Sekarang bukan, sekarang ideologi yang diterapkan kapitalis sekuler. Allah itu diakui, tapi enggak mau diatur oleh aturan Allah. Inilah yang kemudian jadi masalah. Kalau enggak diatur sama aturan Allah tadi timbul masalah, ma'isyatan dzongka, kehidupan yang sempit. Banyak masalah. Nah, maka solusinya adalah kembali kepada aturan Allah. Nah, lanjut disambung dengan pertanyaan yang kedua. Kembali kepada aturan Allah itu tidak akan bim salabim. Ya ketika Allah menghendaki bisa, tapi kita bicaranya ranah ikhtiarnya manusia. Kalau kita bicara wilayah ikhtiar kita, perubahan itu tidak sesuatu yang otomatis. Tapi itu harus diperjuangkan. Karena perjuangan itu harus berdasarkan ideologi Islam, maka perjuangannya harus distandarkan bagaimana Allah mengaturnya. Nah, salah satu aturan yang Allah akan terapkan dan akan menjadikan manusia hidup bahagia di dunia sampai akhirat adalah dakwah. Itu sebenarnya ada nanti di materi berikutnya. Ya, ora mangan. Piye? Ora mangan nongkone gupak pulute.
Itu akibat ketika hukum Allah tidak diterapkan, kemudian kita jadi ikut katut gitu ya, dari perbuatan orang lain kita ikut merasakan getahnya. Nah, itu solusinya. Ya, tadi kalau pertanyaan yang kedua, bangkit itu kemudian wajib thalabul ilmi intinya. Nah, apakah kalau kita sudah menjalankan thalabul ilmi, apakah secara otomatis kita akan terbebas, terlepas dari permasalahan kehidupan? Tidak cukup. Karena thalabul ilmi hanya satu dari sekian metode yang Rasulullah ajarkan supaya kita berubah. Ketika Rasulullah merubah masyarakat Madinah menjadi masyarakat yang menerapkan hukum-hukum Islam, itu beliau tidak hanya mengajari, memahamkan umat dengan ideologi Islam. Ya, tidak menjadikan umat itu berada di sekitar beliau, tapi beliau melakukan beberapa aktivitas perubahan. Ya. Dan salah satu yang terpenting itu adalah perubahan itu tidak dilakukan sendiri. Rasulullah tidak berdakwahnya sendiri. Padahal beliau sangat bisa meminta kepada Allah, diterapkan hukum Allah kan bisa nggih. Tapi kita bicaranya wilayah ikhtiar manusia. Apalagi Rasulullah. Karena beliau adalah teladan, contoh buat manusia setelah beliau wafat, termasuk kita. Nah, kalau kita nggak diberikan contoh, maka kita nggak tahu perubahannya harus seperti apa. Dan perubahan revolusioner itu dilakukan berjamaah, tidak sendiri. Jadi kalau menjawab pertanyaan, apakah cukup bangkitnya tadi dengan thalabul ilmi? Tidak, belum. Thalabul ilmi masih sebagian fase, tahapan. Kalau nanti insya Allah bunda-bunda belajar terus Islam, nanti Rasulullah melakukan perubahan itu dengan 3 tahapan. Dan tahapan yang awal itu adalah pembinaan, yaitu memahamkan manusia terhadap ideologi Islam, mabda Islam. Itu masih 1 tahap. Nanti ada tahapan yang lain. Dan di dalam tahapan berikutnya, nah ternyata tahapan-tahapan berikutnya nanti menguatkan agar dakwah ini, agar perjuangan ini menjadi berhasil. Dalam perubahan pun bisa menuntun secara detail. Ya mungkin bunda-bunda tahapan yang awal ini, ya, thalabul ilmi dulu. Nanti semakin dikuatkan dalam thalabul ilmi, ketemu nanti jawaban-jawaban apa yang dilakukan selain thalabul ilmi. Ada. Di antara bocorannya adalah ada yang namanya Syira'ul fikr. Syira' itu perang, fikr itu pemikiran. Jadi Syira'ul fikr, perang pemikiran, ketika misalnya saat ini dalam sistem kapitalis ada demokrasi. Nanti Islam akan mengcounter, sebenarnya demokrasi itu ada tidak dalam Islam. Nah, itu yang dinamakan syira', perang. Oh, ternyata tidak ada. Kenapa sih kok nggak boleh pakai demokrasi? Kan bisa menerapkan Islam lewat demokrasi. Nah, itu nanti ada jawabannya. Kalau ngaji terus, supaya penasaran dan ikut terus sesi-sesi pertemuan berikutnya. Insya Allah sabar, nanti akan sampai di sana ya Bun. Nggih, Bunda Wahyuni terutama. Mungkin itu jawabannya. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Gimana penyampaian materi yang diberikan oleh Ustazah, sangat bermanfaat ya Bun, Insya Allah. Baik, izin saya merangkup. Ingat 3 dasar, 3 pertanyaan besar. Dari mana manusia berasal, untuk apa manusia diciptakan, dan mau kemana kita setelah kehidupan. Selama kita hidup, pasti akan ada masalah.
Dan tinggal bagaimana kita mencari solusinya. Dan jelas solusi harus berasal dari syariat Islam. Semoga kita semua bisa menerapkan, menjalankan Islam kafah dan bisa merasakan kesejahteraan hidup. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih kepada bunda-bunda yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan terima kasih jazakillah khairan untuk panitia dan mbak-mbak yang merekam video. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada Asram yang telah memberikan tempatnya untuk kita bertolabul ilmi hari ini. Baik, saya tutup kelas kita pada siang hari ini. Kita tutup dengan istighfar 3 kali dan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, 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 subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika saya ada kekurangan. Saya Rimbi, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, untuk kajian pekan depan insya Allah akan dilaksanakan hari Rabu, jamnya tetap sama, jam 9 sampai jam 11 bersama siapa ya? Ustazah Pipit ya kalau nggak salah. Iya, dengan Ustazah Puspita. Oke, sampai ketemu minggu depan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.